Halo Sobat Cosplanner, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel You Business Goals. Buat sobat yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan share video-video kami apabila Anda merasakan bermanfaat untuk Anda dan tentunya untuk kerabat Anda. Nah Sobat Cosplanner, di video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih sebenarnya peran kita sebagai pemilik kos di dalam gedung properti kos kita. Biasanya saya sering banget nih ketemu klien, member KSI yang waktu mereka sebelum bergabung di KSI, belum memahami ilmu dalam mengelola properti kos. Mereka biasanya suka salah peran dalam kepemilikan di bisnis properti kos. Nah, apa aja sih sebenarnya peran-peran yang harusnya kita ambil dan bukan wewenang kita ataupun tanggung jawab kita dan bisa kita delegasikan sehingga kita tidak salah peran. Nah, ada dua video yang akan kita buat untuk membahas masalah ini agar Anda bisa mendapatkan gambaran sebenarnya seperti apa peran Anda apabila nanti Anda menjadi seorang pemilik properti kos ataupun cospreneur. Nah, sahabat cosplanner, di video kali ini saya akan membahas peran-peran kita sebagai pemilik kos ketika Anda memiliki gedung properti kos. Jadi jangan sampai Anda salah peran, di mana biasanya itu banyak sekali kejadian seperti Anda sebagai pemilik kos, tapi Anda diatur oleh penjaga kos. Nah, bisa juga Anda sebagai pemilik kos, tapi Anda diatur oleh penghuni kos. Nah, di video pertama kali ini saya akan membahas studi kasus bagaimana sebenarnya Anda jangan sampai menjadi penjaga kos, di mana ketika penjaga kos Anda malah menjadi pemilik kosnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal tersebut, dan di video kedua saya akan membahas bagaimana Anda jangan sampai salah peran ketika penghuni kos Anda ingin mengambil posisi menjadi pemilik kos. Stay tune dan tonton terus kedua video ini agar Anda bisa mendapatkan gambaran secara penuhnya. Jadi ada kasus di sini yang mungkin biasanya terjadi di bisnis properti kos. Nah, kasus yang pertama ini adalah ketika Anda menjadi seorang pemilik kos, bisa jadi sebenarnya Anda bukan seorang pemilik kos, melainkan Anda adalah penjaga kosannya. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena banyak sekali di lapangan yang saya temuin, penjaga kosnya itu justru malah menjadi pemilik kosannya. Loh, kok bisa kebalik ya? Harusnya kan penjaga kos itu tetaplah penjaga kos dan pemilik kos adalah pemilik kos ya. Nah, tapi banyak banget kasus yang terjadi di lapangan, dan mungkin Anda yang saat ini menonton video ini mungkin tertawa karena Anda termasuk salah satu di antaranya. Nah, saya akan mencoba mengilustrasikannya dengan sebuah studi kasus nyata yang ada di lapangan sehingga Anda lebih memahami sebenarnya seperti apa sih kasus yang terjadi saat ini di dunia investasi bisnis properti kos. Sebagai contoh ilustrasi, misalkan gini, Anda adalah seorang pemilik properti kos. Kemudian Anda memiliki tim atau pengelola sebagai penjaga kos yang ada di gedung properti kos Anda. Nah, herannya hal ini bisa terjadi kepada Anda tanpa Anda sadari. Contohnya adalah penjaga kos bisa memberikan usulan ataupun malah mengatur Anda sebagai pemilik kos, bukan Anda sebagai pemilik kos yang mengatur si pengelola ataupun penjaga kos tersebut. Aneh kan? Tapi hal ini bisa terjadi kepada Anda. Misalkan contohnya, ada penghuni kos yang komplain ataupun mungkin membuat suatu keributan di kosan Anda. Lalu Anda merasa sepertinya penghuni kos ini bisa mengganggu ketenangan ataupun kenyamanan penghuni kos lainnya. Akhirnya Anda membuat sebuah aturan baru di situ, agar penghuni kos tersebut tidak bikin keributan yang mengganggu kenyamanan penghuni kos lain. Nah, tetapi karena penghuni kos tersebut cukup akrab dan dekat dengan si penjaga kos ataupun pengelola kos tadi, akhirnya aturan tersebut yang Anda berikan kepada si penjaga kos atau pengelola kos Anda ditolak oleh penjaga kos Anda. Dengan alasan penjaga kos Anda bilang, mungkin kalau Bapak terapkan ini, nanti penghuni kosnya komplain Pak, nanti penghuni kosnya keluar Pak.
Alhasil, dia menyarankan Anda, mendingan aturan ini nggak usah dipakai Pak. Buat apa? Buang-buang waktu saja Pak menggunakan aturan ini. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Alhasil, Anda mengikuti saran penjaga kos Anda. Nah, bingung kan? Padahal Anda yang harusnya mengatur, tapi ternyata Anda diatur. Nah, studi kasus kedua, ini juga akan sering terjadi ketika Anda masuk di bisnis properti kos. Misalkan, Anda tahu nih, penghuni kos Anda suka bawa tamu masuk ataupun menginap. Nah, di mana aturan kos Anda sebenarnya? Kalau ada bawa tamu, harusnya si penjaga kos itu lapor dan kita bisa mendapatkan uang tambahan atau uang sewa tambahan dari tamu tersebut. Yaitu biasanya ada tambahan biaya ketika tamu menginap. Karena uang tersebut masuknya ke penjaga kos, ya, dan Anda ingin mencegah hal tersebut, akhirnya Anda bikin aturan baru lagi. Kalau ada tamu datang dan lain-lain, maka Anda akan kenakan biaya sanksi apabila ketahuan. Nah, ternyata ketangkap di CCTV penjaga kos Anda yang nilep uang tersebut. Nah, lalu Anda diberikan saran karena Anda tidak enak dengan penjaga kos yang sudah ikut lama dengan Anda. Akhirnya Anda membuat aturan baru dan minta sosialisasi kepada penjaga kos untuk diberikan pada penghuni kos yang lainnya supaya hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali. Tetapi di sini kembali lagi penjaga kos tersebut mengatur Anda lagi, ya. Di mana aturan tersebut ditolak lagi. Kenapa? Karena kalau diterapkan, maka si penjaga kos atau pengelola kos tersebut tidak akan mendapatkan uang tambahan lagi dari uang tilep-tilepan tadi. Nah, ini banyak banget terjadi dan biasanya nih bisnis kos yang autopilot, ya, dan beneran autopilot itu banyak banget nih. Saya ketemu kliennya bilang, wah bisnis kos saya mah autopilot, tapi masalahnya profit atau tidak, ya. Semua bisnis kos, apalagi kalau penjaga kosnya sudah menguasai gedung Anda sebagai pemilik kos, tentunya bisnis tersebut akan autopilot. Dia nggak akan memberitahukan Anda semua permasalahan yang terjadi di sana karena semuanya bersifat baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau kebongkar ada kecurangan ataupun fraud di dalam sana, maka Anda akan mengeluarkan dia. Tapi sayangnya banyak di luar sana yang dimana penjaga kosnya adalah pemilik kosnya dan Anda sebagai pemilik kosnya adalah penjaga kosnya yang diatur. Nah, ini kasus yang pertama yang mungkin secara Anda tidak sadar setelah menonton video ini, ternyata Anda ada di dalam fase ini. Oke, Sobat Kos Planner, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk tonton part berikutnya, tentunya lebih menarik lagi. Dan support akun channel ini dengan cara subscribe dan share video-video kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat bisnis kos, ingat you business kos. Saya Wan Kendianto, see you.